Penolakan terhadap Statuta UI terbaru bukan tanpa alasan. Mahasiswa menilai statuta yang disahkan pada Juli 2021 lalu berpotensi dapat membungkam peran dan gerak mereka. Kami mahasiswa sebagai elemen terbesar itu merasa kurang diwakili gitu. Dengan hanya ada satu jumlah majelis wali amanat unsur mahasiswa gitu. Mungkin kalau misalnya kita analogikan misalnya di dalam sebuah rapat kemudian harus ada voting, lalu kemudian ada suara mahasiswa di situ, mahasiswa hanya memberikan satu perwakilan dengan satu argumen lalu kemudian dimentahkan oleh pihak-pihak lain yang berada di MWA itu pula, ya pasti suara mahasiswa sedikit untuk didengar gitu kan. Perguruan tinggi idealnya menjadi tempat terjadinya proses demokratisasi. Kebebasan akademik menjadi salah satu bentuknya. Universitas itu yang saya katakan dia punya peran penting dalam demokrasi. Mahasiswa itu satu hal, tapi juga dosen-dosen. Nah ini yang jadi ancaman bagi demokrasi. Mahasiswanya, dosennya, iklim demokrasi, iklim kebebasan berpendapat secara umum dalam kampus itu bisa ikut terberangus karena ada campur tangan dari kekuasaan. Kalau Universitas Indonesia sebagai universitas yang besar itu mengalami keguncangan seperti saat ini. Jadi ini sebenarnya early warning buat universitas lain agar mereka berhati-hati dengan statutannya. Setiap perguruan tinggi memiliki aturan berbeda satu sama lain dalam merumuskan statuta. Lalu bagaimana dampaknya dari kisruh statuta UI yang sedang terjadi bagi kampus lain? Kami, perguruan tinggi, para rektor itu tentu melihat peraturan yang ada untuk perguruan tinggi ini seperti apa, yang baik itu tentu bisa kami jadikan referensi begitu ya. Kemudian hal-hal yang tidak cocok dengan kondisi perguruan tinggi kami tentu tidak kita ambil atau tidak kita jadikan referensi. PP nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI ditolak keras oleh sejumlah guru besar yang menjadi pengampu pengembangan keilmuan dalam perguruan tinggi. Lewat surat yang dilayangkan, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan statuta baru. Ada ditemukan dari kajian kami 42 pasal yang bermasalah mengakibatkan implikasi yang luas ya. Karena pertama itu kami itu sebagai universitas tidak bisa hidup, orang-orang ini tidak bisa bekerja kalau di situ tidak ada academic freedom, otonomi universitas. Kami jujur kalau ditanya tidak mau melakukan judicial review karena sangat berat, prosesnya berat seperti itu kan. Kemudian apa bikin gaduh. Tapi kalau harus dilakukan, kita siap melakukan. Kenapa? Karena kita ini sedang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan yang kita perjuangkan itu untuk masa depan. Bukan hanya masa depan institusi UI, tetapi masa depan pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pengembangan ilmu melalui kebebasan akademik menjadi salah satu langkah. Suatu konstitusi perguruan tinggi atau statuta sejatinya mengutamakan kebebasan akademik serta keterbukaan berpendapat demi menemukan gagasan-gagasan baru. Sebab perguruan tinggi adalah kawah candra di muka dari calon cendekiawan bangsa yang menentukan masa depan negara.